Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur atas pertolongan Tuhan, bersyukur juga atas anugerah Tuhan yang masih kita rasakan hingga hari ini. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita, amin. Dan juga hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan belajar dari firman Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan kita bersama-sama mempersiapkan hatinya, bersama-sama kita merenungkan supaya firman Tuhan menjadi pedoman hidup kita dan iman kita bertumbuh dan kita berbuah lebat dan berbuah manis di hadapan Tuhan, amin, dan menjadi berkat untuk orang lain. Dan sebelum kita masuk dalam renungan kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab 2 Tawarik pasal 21 ayat 2 sampai ayat yang ke-20. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita semuanya. Saudara-saudaranya anak-anak Yosafat ialah Azaria, Yehiel, Zakaria, Azariyahu, Mikhael, dan Sefaca. Mereka semua anak-anak Yosafat raja Israel. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian berupa emas dan perak dan barang-barang berharga, juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikannya kepada Yoram karena dia adalah anak sulungnya. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan oleh keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud, sesuai dengan yang dijanjikannya bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Pada zamannya memberontaklah Edom terhadap kekuasaan Yehuda, dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram dengan panglima-panglimanya serta seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia
Lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta, ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia. Demikianlah Edom memberontak kekuasaan Yehuda dan terlepas sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak terhadap kekuasaannya pada masa itu juga. Itu disebabkan karena ia telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyangnya. Lagi pula ia membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung Yehuda, yang membujuk penduduk Yerusalem untuk berzina, dan ia menyesatkan Yehuda. Lalu sampailah kepada sebuah surat dari Nabi Elia yang bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, karena engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat ayahmu dan Asa raja Yehuda, melainkan hidup menurut kelakuan raja-raja Israel dan membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk berzina, sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu, seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik daripadamu, maka Tuhan akan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istri-istrimu, dan atas semua harta milikmu, dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, suatu penyakit khusus, hingga selang beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu. Dan Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab yang tinggal berdekatan dengan orang Ethiopia untuk melawan Yoram. Maka mereka maju melawan Yehuda, memasukinya dan mengangkut segala harta milik yang terdapat di dalam istana raja sebagai jarahan, juga anak-anak dan istri-istrinya, sehingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya kecuali Yoahas, anaknya yang bungsu. Sesudah semuanya ini Tuhan menulahinya dengan penyakit khusus yang tidak dapat sembuh. Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat 2 tahun, keluarlah khususnya karena penyakitnya itu. Lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Amin. Demikianlah pembaca firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah jangan lupa diri. Sidang jemaat Tuhan, tema kita pada hari ini sungguh menarik. Sidang jemaat Tuhan, dari kisah kerajaan Israel, dari Yosafat turun ke anaknya yaitu Yoram. Sidang jemaat Tuhan, kita tahu kehancuran tidak selalu disebabkan oleh faktor dari luar saja, melainkan bisa pula dari dalam diri kita sendiri. Sidang jemaat Tuhan, menjadi sombong karena merasa diri hebat, dan ceroboh karena merasa pencapaian diri kita tidak ada orang yang dapat menandinginya. Contohnya sidang jemaat Tuhan, keduanya contohnya dalam kehidupan kita. Sidang jemaat Tuhan, kita memiliki suatu usaha, ya, atau kita memiliki suatu yang dikatakan perusahaan yang besar gitu, perusahaan, dan dalam perusahaan itu maju pesat sekali, ya. Jadi kita merasa diri kita ini hebat, kita merasa semuanya pencapaian itu adalah karena kita sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena siapa-siapa gitu, ya. Karena dalam diri kita sudah ada keegoisan itu. Jadi kita merasa pencapaian itu semua adalah karena pemikiran kita, ide-ide kita, dan juga kerja keras kita, keringat kita. Tetapi inilah yang membuat kita lupa diri. Jangan Tuhan, ya. Sikap diri kita sudah berubah, dan kita tidak mau peduli lagi kepada orang lain dan juga kepada yang lain. Jadi keegoisan itu sudah menguasai kita, dan ini berpotensi menjadi merusak tatanan sosial, merusak
kehidupan kita, merusak kekeluargaan, semuanya merusak. Jadi rusak semuanya sebenarnya. Jadi orang pun menganggap kita ini adalah orang yang sangat sombong. Jadi jemaat Tuhan, begitu juga dengan ini orang. Setelah menggantikan posisi ayahnya sebagai raja, membuat Yoram merasa kuat dan berkuasa. Saya menjadi raja ya, kata Yoram. Ya, sayangnya sidang jemaat Tuhan, Yoram lebih mewarisi kebiasaan buruk dari keluarga istrinya, yaitu keluarga Ahab, Atalia. Yoram tidak saja menyembah berhala yang menjadi kebencian Tuhan, melainkan juga berlaku kejam sekali dalam menjalankan roda pemerintahan. Ya, tadi kita sudah baca, ia tega membunuh saudara-saudaranya sendiri, saudara kandungnya sendiri, demi meluputkan kemungkinan terjadinya perebutan kuasa. Dia tidak mau, dia tidak rela kalau posisinya sebagai raja nanti direbut oleh saudara-saudaranya. Akhirnya dia mengambil tindakan untuk menghabisi saudara-saudaranya yang lain, supaya dia sendiri yang tinggal dan berkuasa. Itu maksudnya. Itu yang saya katakan tadi, kalau sudah keegoisan itu menguasai diri kita, dan iblis gampang sekali masuk dan mempengaruhi kita, dan kita pun melakukan sesuatu hal di luar nalar kita. Ini orang membunuh saudaranya, dia tega sekali. Dan jemaat Tuhan, di sini kita bisa lihat iman Yoram itu tawar. Dia bersikap acuh tak acuh kepada Tuhan. Dia tidak peduli lagi. Dia hanya memikirkan kekuasaannya. Ia lupa bahwa pencapaiannya adalah berkat Tuhan semata, mulai dari ayahnya Yosafat. Ya, semua bukan karena kekuatan mereka sebenarnya, tetapi karena berkat Tuhan. Ya, dan juga janji Tuhan kepada Daud nenek moyangnya itu. Ya, Yoram mengabaikan pesan Nabi Elia, karena Nabi Elia memberikan pesan kepada dia melalui Tuhan berpesan kepada Yoram melalui Nabi Elia, dan Nabi Elia menyampaikan pesan Tuhan kepada Yoram untuk kembali pada sikap beriman seperti yang dihidupi Daud, ya, yang dihidupi Asa, dan yang dihidupi oleh Yosafat, para pendahulunya. Namun apa reaksi daripada Yoram? Ia tak gentar dengan ancaman sanksi yang mengerikan itu. Ya, dia tidak gentar, dia tidak takut, walaupun sendiri Tuhan berbicara kepada dia. Sebagai hasil dari perilakunya yang tercela itu, tidak dicintai oleh bangsanya sendiri. Bangsa yang sangat membenci dia. Bahkan pada masa pemerintahannya bukan kesejahteraan yang terjadi, melainkan penderitaan dan malapetaka yang datang. Karena Tuhan sudah marah sekali kepada Yoram, karena Yoram membawa bangsa itu jauh dari Tuhan. Dia malah membuat bukit-bukit pengorbanan dan mengajak dan mempengaruhi bangsa Israel untuk berzina kepada Allah lain. Dan Yoram harus menanggung resiko atas ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menghukum dia, menghukum bangsa itu. Ya, Tuhan Allah menggerakkan hati orang kerajaan Filistin dan Arab untuk memerangi bangsa itu dan menghukum bangsa itu. Dan juga Tuhan menulahi dan memberikan kematian dan penderitaan yang hebat kepada Yoram. Ya, inilah sebagai konsekuensi daripada tindakan Yoram yang membelakangi Tuhan, yang tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Ya, memang Tuhan berjanji tidak akan memusnahkan keturunan Daud, namun bukan berarti ia mengizinkan perbuatan dosa oleh keturunannya. Anugerah kasih dan kesetiaan Tuhan bukan kesempatan untuk berlaku sesuka hati kita, apalagi menjadi lupa diri kita sedang zaman Tuhan terhadap segala pemberian daripada Tuhan. Terkadang ini yang terjadi dalam kehidupan kita sedang zaman Tuhan. Inilah
Kalau kita sudah mencapai segala sesuatunya, membuat kehidupan kita mapan, membuat kehidupan kita melimpah ruah, kesombongan yang datang. Bahkan keluarga kita pun kita tidak anggap. Ya. Bahkan Tuhan pun kita tidak ingat. Buktinya apa sedang jemaat Tuhan? Kita lebih sibuk dengan kerjaan kita daripada kita datang kepada Tuhan bersyukur atas pemberiannya. Tidak pernah dia ibadah, dia tidak pernah lagi datang bersyukur Tuhan, berdoa pun tidak pernah, baca firman pun tidak pernah. Semua terlupakan. Dia sibuk dengan kesibukannya, kesibukan duniawi. Akhirnya dia lupa diri. Lupa diri, siapa dirinya yang sebenarnya, siapa yang memberikan itu semuanya seperti orang. Dia lupa diri. Dia lupa diri. Akhirnya Tuhan memberikan hukuman kepada dia. Kita pun tidak mau seperti orang. Kita lupa diri. Akhirnya kita mendapat konsekuensinya. Saya percaya sedang jemaat Tuhan lewat renungan ini kita belajar. Jangan pernah kita lupa diri. Ya. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, situasi apapun tetap bersyukur kepada Tuhan. Jangan lupa bahwa Tuhanlah yang memberikan itu semua. Tuhan yang memberikan berkatnya, Tuhan yang memberikan kita nafas kehidupan, Tuhan yang memberikan kita pekerjaan, Tuhan yang memberikan kita keluarga, Tuhan yang memberikan kita segalanya, kesuksesan, kemakmuran, semuanya Tuhan berikan. Kenapa Tuhan berikan kepada kita? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Oleh karena itu jangan lupa diri, bersyukur kepada Tuhan. Berlakulah setia di hadapan Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu yang penting. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur. Kami belajar dari kisah Yoram yang lupa diri. Siapa dirinya yang sebenarnya, siapa yang memberikan kehidupan itu kepada dia. Tuhan, kami tidak mau seperti Raja Yoram. Kami mau ya Tuhan selalu mengingat kasih-Mu kepada kami, selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, selalu kami mengingat bahwa kami ini adalah manusia yang berdosa, yang membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan terus dibaharui dalam Tuhan. Kami mau Tuhan terus diingatkan oleh Roh Kudus agar kami tetap setia kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin.